Di sebuah kerajaan yang kaya akan hasil buminya, Putri Ambar Kencana tumbuh menjadi seorang gadis yang dikagumi karena kecantikan dan kebaikan hatinya. Namun, ada satu hal yang membedakannya dari putri-putri lainnya, sebuah keanehan yang menjadi beban pikiran raja dan ratu. Setiap hari, sang putri wajib menyantap buah durian. Aroma buah yang bagi sebagian orang menyengat, bagi sang putri adalah aroma kehidupan. Tanpanya, kekuatan hidupnya seolah terkuras habis. Keanehan ini menjadi rahasia yang dijaga ketat oleh dinding-dinding istana. Para dayang ditugaskan untuk memastikan sang putri tidak pernah melewatkan obat hariannya. Para petani terbaik di kerajaan diberi tugas khusus untuk menanam dan merawat pohon-pohon durian berkualitas tinggi demi memenuhi kebutuhan sang putri. Namun, alam memiliki siklusnya sendiri. Ketika musim durian berakhir, kepanikan mulai melanda seisi istana. Raja dan ratu telah menghabiskan banyak harta untuk mencari penyembuh. Tabib dari negeri seberang, orang-orang pintar, dan ahli spiritual telah mencoba peruntungan mereka. Mereka memberikan berbagai teori, mulai dari penyakit langka hingga pengaruh gaib. Namun, semua ramuan, jampi-jampi, dan terapi yang mereka tawarkan tidak memberikan hasil apapun. Putri Ambar Kencana tetap bergantung pada buah berduri itu. Dalam kesendirian kamarnya, sang putri sering merenung. Ia merindukan kebebasan. Ia ingin bepergian tanpa harus dibayangi oleh kecemasan akan pingsan. Ia ingin dikenal sebagai Putri Ambar Kencana, bukan sebagai Putri Durian. Keinginannya untuk sembuh bukanlah sekadar untuk kesehatan fisiknya, tetapi juga untuk membebaskan jiwanya dari belenggu keanehan yang membuatnya merasa berbeda dan tidak sempurna. Setiap kali ia menatap cermin, ia melihat seorang putri yang cantik namun rapuh. Ia merasa seperti buah durian itu sendiri, memiliki penampilan luar yang tampak kuat dan mengintimidasi karena keanehannya, namun di dalamnya menyimpan hati yang lembut dan manis yang merindukan pengertian. Beban ini ia pikul sendiri, hingga suatu hari, takdir membukakan jalan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Pada suatu malam yang kelam diiringi angin kencang, ketika istana sedang dalam puncak kekhawatiran karena kondisi sang putri yang kembali melemah, seorang lelaki tua misterius berhasil melewati penjagaan dan berdiri di hadapan raja. Pakaiannya tampak usang, namun matanya memancarkan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang pengembara yang terpanggil oleh takdir untuk menyampaikan sebuah pesan. Lelaki tua itu menceritakan sebuah legenda yang hampir terlupakan, kisah tentang durian emas. Menurutnya, ini bukanlah buah biasa, melainkan sebuah artefak magis yang tercipta dari kekuatan alam purba. Ia tumbuh di jantung hutan larangan, sebuah hutan yang dikenal angker dan belum pernah terjamah oleh orang biasa. Buah ini hanya akan muncul dan bersinar seperti emas murni tepat di malam bulan purnama. Hanya kekuatan dari durian emas yang dapat membebaskan sang putri dari rantai kebutuhannya, bisik lelaki tua itu. Namun, jalan menuju ke sana tidaklah mudah. Hutan itu menjaga dirinya sendiri dari mereka yang berhati tamak. Hanya seseorang dengan niat yang tulus dan keberanian yang sejati yang akan dibukakan jalan untuk menemukannya. Raja pada awalnya ragu, menganggapnya hanya sebagai dongeng pengantar tidur. Namun, keputusasaan membuatnya mau mendengarkan apapun. Ratu, dengan intuisi seorang ibu, merasakan ada kebenaran dalam kata-kata lelaki tua itu. Mereka menatap putri mereka yang terbaring lemah, dan secercah harapan mulai tumbuh di hati mereka. Setelah menyampaikan pesannya, lelaki tua itu pergi secepat ia datang, menghilang di telan kegelapan malam, meninggalkan sebuah peta usang yang terbuat dari kulit kayu. Peta itu menunjukkan jalan menuju jantung hutan larangan. Kini, sebuah pilihan sulit terbentang di hadapan keluarga kerajaan. Mengabaikan ramalan itu sebagai omong kosong, atau mempercayainya sebagai satu-satunya harapan mereka. Mendengar tentang ramalan durian emas, semangat baru berkobar di dalam diri Putri Ambar Kencana. Ini bukan lagi hanya tentang menunggu untuk disembuhkan.
Ini adalah tentang mengambil nasibnya ke tangannya sendiri. Ia bosan menjadi putri lemah yang hanya bisa berbaring dan menunggu. Ia ingin berjuang untuk kebebasannya sendiri, untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar keanehannya. Dengan tekad yang bulat, ia menghadap ayah dan ibunya. Ayahanda, ibunda, izinkan Ananda pergi mencari durian emas itu, pintanya dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan. Ini adalah satu-satunya harapan Ananda. Ananda tidak ingin hidup seperti ini selamanya. Ananda akan membuktikan bahwa Ananda cukup kuat untuk menghadapi takdir Ananda sendiri. Raja dan ratu tentu saja menolak mentah-mentah. Gagasan membiarkan putri satu-satunya, yang sedang dalam kondisi lemah, memasuki hutan larangan yang terkenal angker adalah hal yang tidak masuk akal. Mereka menawarkan untuk mengirim pasukan terbaik kerajaan, para prajurit paling gagah berani untuk menjalankan misi tersebut. Namun, sang putri menolak dengan lembut. Lelaki tua itu berkata, hanya niat yang tulus dan keberanian sejati yang akan dibukakan jalan. Jelas Putri Ambar Kencana. Ini adalah perjuangan Ananda, dan Ananda harus menghadapinya sendiri. Jika orang lain yang pergi, Ananda khawatir hutan larangan tidak akan menunjukkan hartanya. Izinkan Ananda pergi, Ayahanda. Percayalah pada Ananda. Melihat kobaran semangat di mata putrinya yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, hati raja dan ratu pun luluh. Dengan berat hati, mereka akhirnya memberikan restu. Mereka membekalinya dengan perlengkapan terbaik, seekor kuda yang tangguh, dan beberapa kantong durian untuk perbekalan di jalan. Pada suatu pagi buta, dengan diiringi doa dan air mata dari kedua orang tuanya, Putri Ambar Kencana memulai perjalanannya, sebuah perjalanan menuju takdir yang tidak diketahui. Memasuki hutan larangan terasa seperti memasuki dunia lain. Cahaya matahari sulit menembus kanopi pepohonan yang rapat, menciptakan suasana yang remang dan misterius. Suara-suara aneh terdengar dari segala arah, seolah hutan itu sendiri sedang mengawasinya. Putri Ambar Kencana, yang terbiasa dengan kemewahan istana, harus mengerahkan seluruh keberaniannya untuk terus melangkah maju. Rintangan pertama yang dihadapinya adalah sebuah sungai berarus deras. Tidak ada jembatan untuk menyeberang. Teringat akan pesan lelaki tua itu, ia tidak putus asa. Ia berjalan menyusuri tepi sungai hingga menemukan sebuah pohon tumbang yang cukup besar untuk dijadikan jembatan darurat. Dengan hati-hati, ia menuntun kudanya menyeberangi pohon licin itu, berhasil mencapai seberang dengan napas terengah-engah. Selanjutnya, ia harus melewati sebuah lembah yang dipenuhi tanaman merambat berduri. Duri-duri itu seolah hidup, menggores pakaian dan kulitnya. Rintangan ini terasa begitu simbolis, seolah ia sedang menghadapi wujud fisik dari julukannya. Sambil menahan perih, ia terus berjalan, mengingat tujuannya untuk terbebas dari duri dalam hidupnya. Setiap goresan luka menjadi pengingat akan perjuangannya. Di tengah perjalanan, bekal duriannya habis. Tubuhnya mulai terasa lemas. Dalam keputusasaan, ia hampir menyerah. Tiba-tiba, seekor kancil cerdik muncul di hadapannya, seolah memberi isyarat untuk mengikutinya. Dengan sisa tenaga, sang putri mengikuti kancil itu hingga tiba di sebuah gua kecil. Di dalamnya, ia menemukan beberapa buah durian hutan yang tumbuh liar, cukup untuk memulihkan kekuatannya. Pertolongan tak terduga itu memberinya keyakinan bahwa alam semesta mendukung niat tulusnya. Ia menyadari bahwa hutan larangan tidak sepenuhnya memusuhinya. Hutan itu hanya sedang menguji keteguhan hatinya. Dengan semangat yang kembali menyala, ia melanjutkan perjalanannya, semakin dekat menuju jantung hutan, tempat durian emas menantinya. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang melelahkan, Putri Ambar Kencana akhirnya tiba di sebuah area terbuka di jantung hutan. Peta dari lelaki tua itu menunjukkan bahwa disinilah tempatnya. Hari sudah menjelang malam, dan langit mulai dihiasi oleh bulan purnama yang bersinar terang benderang. Sang putri menambatkan kudanya dan menunggu dengan jantung berdebar kencang.
Tepat ketika bulan mencapai puncak langit, sebuah keajaiban terjadi. Cahayanya yang keperakan menembus celah dedaunan dan menyinari satu pohon durian yang tampak paling tua dan besar di area itu. Perlahan tapi pasti, salah satu buah di dahan tertinggi mulai memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Cahayanya semakin terang, hingga buah itu tampak seperti terbuat dari emas murni yang bersinar di tengah kegelapan malam. Itulah durian emas. Pemandangan itu begitu indah dan magis, membuat semua rasa lelah dan sakit yang dialami sang putri sirna seketika. Dengan penuh rasa syukur, ia mendekati pohon itu. Namun, untuk meraihnya tidaklah mudah. Dahan tempat buah itu bergantung cukup tinggi. Sang putri harus memanjat pohon tua itu dengan sisa-sisa tenaganya. Dengan berpegangan pada cabang-cabang yang kokoh, ia merayap naik. Hatinya dipenuhi oleh campuran antara harapan, kegembiraan, dan sedikit rasa takut. Semakin dekat ia dengan durian emas itu, semakin kuat energi hangat yang ia rasakan. Energi itu seolah menariknya, memberinya kekuatan ekstra untuk terus memanjat. Akhirnya, dengan napas yang tersengal, tangannya berhasil menggapai dahan tempat durian emas itu bergantung. Ia bisa melihat dengan jelas betapa sempurnanya buah itu. Duri-durinya berkilauan seperti permata, dan aromanya, tidak seperti durian biasa, sangat harum dan menenangkan seperti wangi bunga melati. Inilah puncak dari perjalanannya, momen yang akan menentukan nasibnya. Dengan jantung yang berdebar kencang, Putri Ambar Kencana mengulurkan tangannya dan menyentuh permukaan durian emas yang berkilauan itu. Begitu ujung jarinya bersentuhan dengan duri emas, sebuah cahaya yang menyilaukan meledak dari dalam buah tersebut. Cahaya itu begitu terang hingga sang putri harus memejamkan mata. Ia kehilangan pegangan dan terjatuh dari pohon, namun ia tidak merasakan sakit karena mendarat di atas hamparan lumut tebal yang empuk. Ketika ia membuka matanya, pemandangan di hadapannya membuatnya terkesiap. Di tempat pohon tua itu tadi, kini berdiri seorang pemuda gagah berparas sangat tampan. Ia mengenakan pakaian bangsawan yang tampak kuno namun megah. Pemuda itu menatapnya dengan sorot mata yang dalam, dipenuhi rasa terima kasih dan kelegaan. Durian emas itu telah lenyap, berubah menjadi sosoknya. "Terima kasih, Tuan Putri," ucap pemuda itu dengan suara yang lembut namun berwibawa. "Anda telah mematahkan kutukan yang memenjarakan saya selama puluhan tahun. Nama saya Pangeran Bara." Ia kemudian menceritakan kisahnya, tentang bagaimana ia dikutuk oleh penyihir menjadi durian emas, menanti seseorang dengan keberanian sejati untuk membebaskannya. Pada saat itulah, Putri Ambar Kencana menyadari sesuatu yang aneh. Rasa lapar akan durian yang selalu menghantuinya kini telah hilang sama sekali. Tubuhnya terasa ringan dan penuh energi, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Kutukan Pangeran Bara dan keanehannya ternyata saling terhubung. Dengan membebaskan sang pangeran, ia juga telah membebaskan dirinya sendiri. Di bawah sinar bulan purnama, di tengah hutan yang menjadi saksi, keduanya saling bertatapan. Ada sebuah ikatan tak kasat mata yang langsung terjalin di antara mereka. Sebuah ikatan yang lahir dari keberanian, takdir, dan keajaiban. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Putri Ambar Kencana dan Pangeran Bara, sebuah awal yang baru bagi kehidupan mereka berdua. Perjalanan kembali ke istana terasa sangat berbeda. Putri Ambar Kencana tidak lagi sendirian. Ia didampingi oleh Pangeran Bara. Mereka berkuda berdampingan, berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Sang pangeran terpukau oleh keberanian sang putri, sementara sang putri terpesona oleh kebijaksanaan dan kebaikan hati sang pangeran. Perasaan aneh yang selalu ia miliki, kini ia pahami sebagai panggilan takdir untuk menemukan belahan jiwanya yang terperangkap. Kedatangan mereka di gerbang istana menciptakan kehebohan besar. Raja dan ratu berlari keluar, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Putri mereka telah kembali dengan selamat, tampak lebih sehat dan berseri-seri dari sebelumnya. Dan di sampingnya,
berdiri seorang pangeran tampan yang tidak mereka kenal. Putri Ambar Kencana segera menceritakan semua yang telah terjadi. Di tengah kebahagiaan dan kebingungan itu, lelaki tua misterius yang pernah datang ke istana muncul kembali. Kali ini, ia tidak lagi tampak seperti pengembara biasa, melainkan seorang penasihat kerajaan yang bijaksana dari kerajaan Pangeran Bara yang telah lama hilang. Ia menjelaskan segalanya. Kutukan sang pangeran dan keanehan sang putri adalah dua sisi dari satu mantra yang sama, yang diciptakan oleh penyihir. Sang penyihir ingin memastikan Pangeran Bara tidak akan pernah ditemukan. Namun, kekuatan cinta dari orang tua Pangeran Bara sebelum mereka mangkat menciptakan sebuah penangkal. Kutukan itu hanya bisa dipatahkan oleh cinta sejati, yang dipanggil melalui sebuah ketergantungan magis pada wujud yang dikutuk. Keanehan Putri Ambar Kencana adalah kompas takdir yang menuntunnya untuk menemukan sang pangeran. Kini, semua misteri telah terpecahkan. Raja dan ratu merasa sangat bersyukur dan terharu melihat perjuangan putri mereka yang berbuah manis. Mereka menyambut Pangeran Bara dengan tangan terbuka, bukan hanya sebagai pahlawan yang telah menyembuhkan putri mereka, tetapi juga sebagai calon menantu yang telah ditakdirkan oleh Sang Pencipta. Kabar kesembuhan Putri Ambar Kencana dan kisah heroiknya menyebar ke seluruh negeri, membawa sukacita yang luar biasa. Kerajaan pun menggelar sebuah pesta perayaan yang paling meriah dalam sejarah. Dalam perayaan itu, Raja dengan bangga mengumumkan pertunangan antara Putri Ambar Kencana dan Pangeran Bara. Cinta mereka, yang lahir dari sebuah petualangan magis, direstui oleh semua orang. Pernikahan agung pun dilangsungkan tidak lama kemudian. Putri Ambar Kencana, yang kini telah sepenuhnya bebas dari keanehannya, tampil begitu anggun dan bahagia. Pangeran Bara, dengan kerajaannya yang kini bisa ia bangun kembali, berdiri di sampingnya dengan penuh cinta dan rasa syukur. Pernikahan mereka menjadi simbol persatuan antara keberanian dan takdir. Kisah Putri Durian menjadi sebuah legenda abadi di kerajaan itu. Kisah ini mengajarkan sebuah pesan moral yang kuat. Jangan pernah menilai sesuatu dari penampilan luarnya. Seperti buah durian, sesuatu yang tampak aneh atau berduri, di luar bisa jadi menyimpan kelembutan dan kebaikan di dalamnya. Kisah ini juga mengajarkan tentang kekuatan keberanian untuk mengubah nasib dan kekuatan cinta sejati yang mampu mematahkan kutukan tergelap sekalipun. Putri Ambar Kencana dan Pangeran Bara memerintah kerajaan mereka dengan bijaksana dan penuh cinta. Mereka tidak pernah melupakan pelajaran dari hutan larangan, dan mengajarkan rakyatnya untuk selalu memiliki hati yang tulus dan keberanian untuk memperjuangkan apa yang benar. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya, dalam sebuah kerajaan di mana buah durian tidak lagi menjadi simbol kutukan, melainkan simbol dari sebuah petualangan cinta yang luar biasa.